Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Perkenalkan, nama saya Komang Mudite. Saya salah satu guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar Bahasa Indonesia. Tahu materinya apa? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Kamu bengong? Kamu ikut nonton tadi? Ikut. Tahu ceritanya? Lah, emang itu video apa? Oh, pantas kamu tadi bengong. Ternyata kamu nggak tahu ceritanya ya. Nah, ini kamu korban sinetron. Ini tadi namanya cerita rakyat. Nah, cerita rakyat tuh banyak jenisnya. Ada dongeng, ada legenda. Nah, ini namanya video cerita hikayat. Kayak itu. Maka inilah keseruan lainnya yang tercipta di tengah-tengah acara kumpul bareng lebaran ala pasangan Syah Reno dan tim manajemen mereka. Bukan, saya yakin kamu pasti pikirannya tentang program gosip ya. Hikayat itu merupakan cerita Melayu lama yang isinya satu tentang kerajaan, kemustahilan, dan juga tentang keagamaan. Nah, begitu hikayat. Jadi hikayat itu cocok nggak sih untuk anak-anak SMA kayak saya sekarang nih yang sedang galaunya itu? Cocok nggak sih, Kak? Ya cocok dong. Hikayat itu penting sekali dipelajari oleh remaja, dibaca dan ditonton oleh remaja. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 10. Oh, kebetulan sekali sahabat yang budiman. Ini video yang saya tonton ini ada kaitannya dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang materi kelas 10 Bahasa Indonesia baik untuk SMA dan SMK. Baiklah, biar sahabat semua paham tentang materi yang akan kita bahas hari ini, mari kita paparkan bersama. Baiklah sahabat yang budiman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami isi hikayat. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu hikayat? Benar sekali, hikayat itu merupakan karya sastra lama Melayu yang dalam bentuk prosa. Hikayat itu bisa berisi tentang kerajaan, keagamaan, dan juga tentang kemustahilan. Baiklah adik-adik, teman-teman yang budiman, hikayat ini sangat penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Hikayat itu bisa sebagai media pendidikan, memberikan pesan moral, dan juga sebagai penghibur lara. Nah, adik-adik, teman-teman yang sedang galau, cocok sekali untuk membaca hikayat dan juga bisa menonton video-video cerita hikayat. Baik, adik-adik, teman-teman, bagaimana memahami hikayat? Ada 3 hal yang perlu dipahami agar kita bisa memaknai apa itu isi cerita dalam hikayat. Yang pertama, kita harus tahu tentang kaidah bahasa hikayat. Kemudian juga kita harus tahu tentang struktur hikayat itu. Dan yang terakhir, kita juga perlu tahu bagaimana unsur pembentuk hikayat. Baik, akan saya jelaskan yang pertama tentang kaidah bahasa hikayat. Hikayat itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga teman-teman yang tidak terlalu paham tentang bahasa Melayu jangan memahami isi hikayat dari kata ke kata, jangan menerjemahkan dari kata ke kata, tapi pahamilah isi hikayat secara konteks wacana secara keseluruhan. Baiklah teman-teman, selain kita harus memahami tentang kaidah bahasa hikayat, kita juga perlu tahu bagaimana unsur pembentuk sebuah hikayat. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu unsur pembentuk sebuah hikayat? Ya, yang pertama ada tema, masalah besar yang dibahas dalam hikayat itu, kemudian ada latar, baik itu latar tempat, suasana maupun latar waktu. Kemudian ada sudut pandang itu bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya teman-teman tahu apa itu unsur pembentuk hikayat? Ya, ada alur. Alur itu adalah susunan cerita secara logis dalam sebuah hikayat. Dan kemudian ada tokoh dan watak, siapa pelaku-pelaku dalam cerita hikayat itu dan bagaimana karakternya
asalnya dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat dan gaya bahasa. Amanat itu merupakan pesan yang disampaikan dalam hikayat. Hikayat itu punya banyak pesan moral yang bisa diambil. Dan yang selanjutnya adalah tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan diksi yang dipilih dalam hikayat. Biasanya hikayat itu menggunakan bahasa Melayu. Itu berkaitan dengan unsur pembentuk hikayat. Biar teman-teman lebih mudah memahami tentang isi hikayat, kita juga perlu tahu tentang bagaimana struktur hikayat itu disusun. Yang pertama, teman-teman sudah tahu struktur pembentuk hikayat itu? Hikayat itu yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu merupakan ringkasan sebuah cerita hikayat. Tidak semua hikayat berisi abstraksi, tidak harus, itu opsional. Kemudian yang kedua, struktur hikayat itu ada orientasi. Orientasi ini merupakan sebuah pengenalan cerita. Bagaimana cerita itu dikenalkan, yaitu berisi tentang suasana tempat, suasana waktu, dan juga pengenalan tokoh-tokoh. Setelah itu baru dilanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi ini merupakan munculnya konflik, pengenalan sebuah masalah dalam cerita hikayat. Dan selanjutnya struktur hikayat adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan klimaks atau puncak ketegangan ketika kita membaca sebuah hikayat atau menonton video tentang cerita hikayat. Dan setelah evaluasi ada yang namanya resolusi. Resolusi ini merupakan tahap penyelesaian dalam sebuah hikayat. Akan ada solusi-solusi bagaimana memecahkan masalah yang ada dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan penyelesaian cerita dalam hikayat. Bagaimana cerita itu berakhir dalam sebuah hikayat. Sahabat-sahabat yang budiman, untuk memantapkan lagi pemahaman teman-teman tentang bagaimana memaknai isi sebuah hikayat, mari kita coba untuk membaca ataupun menonton cerita hikayat. Setelah teman-teman membaca dan menonton hikayat, mari kita coba untuk menganalisis bagaimana kaidah kebahasaan hikayat itu. Kemudian kita coba analisis bagaimana unsur-unsur pembentuk hikayat itu. Dan yang terakhir, kita analisis struktur hikayat yang sudah kita baca ataupun yang kita tonton. Baiklah teman-teman, selamat mencoba.